Satu kali Rasulullah SAW pernah menyampaikan, lihat kalimatnya. Qala, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, salatul laili mathna mathna. Mathna mathna. Salat malam itu tunaikan dua. Fokus. Salatul laili mathna mathna. Salat malam itu tunaikan dua. Baik, kalau mathna sekali disebutkan berarti dua. Kalau dua kali diulang berarti dua tanpa batas. Terus dua. Berapa batasnya? Mari kita lihat, teruskan hadisnya. Wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Salat malam itu tunaikan dua. Terus apabila kalian khawatir menduga fajar akan segera tiba, maka segeralah tunaikan salat witir 1 rakaat. Perhatikan kalimat nabinya. Tunaikan salat malam itu dua jika kalian khawatir menduga fajar akan tiba. Fajar akan tiba. Segeralah kemudian witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Baik. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sekarang pertanyaan pertama. Masih ingat pelajaran kita? Saat Nabi bangun di pertengahan malam itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya kapan? Dekat subuh atau jauh sebelum subuh? Jauh sebelum subuh. Tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit? Kalau dikonversi ke waktu kita sekarang, ya kurang lebih sekitar setengah 2, jam 2. Baik, subuhnya sekarang kurang lebih setengah 5. Berarti ada 2 jam setengah kan dari situ? Baik, bisa kebayang nggak oleh Anda? Kalau Nabi katakan silakan tunaikan 2. Kalau Anda khawatir fajar akan segera tiba, witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, berapa batas 2 rakaat yang disampaikan oleh Nabi ini? Kira-kira kalau Anda sholat dari jam 2 sampai misalnya jam 4, berapa rakaat? Saya mau tanya pada antum. Antum sekali sholat 2 rakaat berapa menit? 5, Masya Allah, terlampau jujur. Luar biasa, cita-cita surga Firdaus. Baik, 1 jam ada berapa menit? 60 bagi 5 berapa? 12. Baik, 1 jam bisa 12. 1 jam bisa 12 rakaat. Tadi kita ada sekitar 2 jam. Baik, kalau 2 jam berarti bisa berapa rakaat? 24. Itu pun kalau suratnya itu semua yang dibaca. 2 rakaat kan, satunya wadduha, yang kedua alam nasyrah. Baik, apa mungkin 22 rakaat, 24 rakaat al-duha alam nasyrah semua? Boleh jadi yang keduanya kulhu, itu kan? Kemudian selanjutnya inna a'tainakal kautsar dan sebagainya. Mungkin lebih banyak lagi ya. Baik, artinya poinnya, bagaimana kemudian mengambil kesimpulan ini? Perhatikan baik-baik. Ulama sepakat lewat hadis ini. Ingat, kalau ulama sepakat berarti nggak ada yang beda. Ulama aja sepakat. Antum bukan ulama, antum nggak sepakat. Yang salah bukan ulama, antum yang belum paham. Jelas ya? Baik. Lihat baik-baik. Para ulama sepakat memahami hadis ini bahwa kalimat Nabi ketika menunjukkan jumlah rakaat salat malam, Nabi memberikan isyarat tanpa batas ditunaikan. 2 rakaat tanpa batasan. Semaksimal sebanyak mungkin yang bisa Anda lakukan. Cuma kalau kemudian Anda tunaikan itu mendekati salat fajar, dekat-dekat ke fajar, segera tutup dengan 1 rakaat witir. Baik, perhatikan baik-baik. Jumlah ini belum tentu juga 24. Itu kalau bangun jam 2. Coba kalau bangunnya jam 4. Adzan subuh 4:30. Dia bangun kemudian jam 4. Kemudian dia sholat. Apakah cukup akan kemudian 20 rakaat? Belum tentu. Dia bisa misalnya 4 rakaat. Tiba-tiba dekat ke fajar dia tutup dengan witir. Jadi 5 rakaat di situ. Ada yang bangun 3:30. Kemudian dia 10 rakaat. Tutup dengan witir 11 rakaat di situ. Ada yang bangun juga misalnya jam 3. Dia tunaikan dan seterusnya. Boleh jadi jumlah ini tidak akan semuanya banyak. Tapi Nabi secara umum memberikan batasan kepada kita. Artinya jam berapapun Anda bangun, silakan Anda tunaikan. Paling minimal, begitu cara menerjemahkannya. Tunaikan salat malam paling minimal 2 rakaat. Kemudian ada waktu, tambah lagi 2 rakaat. Ada waktu lagi, tambah lagi 2 rakaat. Jadi rakaat paling minimal untuk menunaikan salat malam, dalam konteks qiyamul lail dan tahajud, paling minimal tunaikan berapa rakaat? 2 rakaat. Witirnya paling minimal berapa rakaat? 1 rakaat. Jadi kalau Anda misalnya subuh, misal saja,
subuh. Sekarang jam berapa di Palembang? Ayo lihat sini. 451, 452. Apalah, tipis perbedaannya. Ya, daripada seperti bulan lalu. 1440, 1445. Kan cukup 4 menit, sekarang turun. Ya, jadi 4, ambil tengah-tengah. 451. Anda bangun misalnya 440. 11 menit yang adanya. Sementara tadi kesanggupan Anda 5 menit Anda menunaikan 2 rakaatnya. 441 ya, Anda 451 Anda bangun 440. Cuma tinggal 11 menit. Itu pun baru bangun. Ya, baru bangun ya, sunnah yang lainnya cepat-cepat Anda kerjakan. Sekian. Tersisa misalnya tinggal 7 menit. 7 menit 2 rakaat itu Anda tunaikan misalnya 5 menit. Kemudian yang 1 rakaatnya misalnya 2 menit. Segera tutup dengan 1 rakaat. Berarti Anda cuma punya 2 rakaat salat malam, 1 rakaat kemudian tutup dengan witir. Paham? Nah, kalau Anda punya waktu yang lebih lapang lagi, perhatikan cara menerjemahkannya. Paling minimal tunaikan 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Nah, jadi ulama menyimpulkan dari sini untuk aktivitas salat malam, jumlah rakaatnya berdasar Anda bangun, tidak ada batasan spesifik yang disampaikan oleh Nabi. Kalaulah ada batasan spesifik saat Nabi ditanyakan demikian, Nabi pasti akan menjawab. Paling minimal segini. Maksimal segini. Tapi ketika tidak menyebutkan bahasan itu, artinya kita punya peluang untuk menunaikan salat itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Baik. Ya Rasulullah, adakah Anda memberikan contoh berapa jumlah rakaatnya? Supaya kami bisa konsisten mengambil ancang-ancang itu sesuai dengan jumlah rakaat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Sebab kalau nanti tidak dibatasi secara spesifik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan contoh kebiasaan beliau, khawatirnya nanti ini jadi kebiasaan yang tidak teratur. Yang penting kan kata Nabi, sebelum fajar bisa sholat, besok cita-cita 2 rakaat dulu misalkan. Bangunnya kapan? Bangunnya sebelum subuh. Baik, nanti naik lagi dan seterusnya. Karena itu kita lihat kebiasaan Nabi supaya kita bisa ambil pakem yang bisa kita biasakan dalam keseharian. Oh, ini yang mau saya kerjakan sekian rakaat. Saya konsisten mengerjakannya. Baik, maka kita lacak. Ternyata Nabi SAW sekalipun tidak memberikan batasan pada umatnya untuk memudahkan umatnya dalam menunaikan, karena tidak semua orang punya kebiasaan yang sama. Tapi dari pernyataan ini, ternyata Nabi punya kebiasaan menunaikan sholat malamnya dengan jumlah rakaat seperti dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baik di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai 2010, juga ditegaskan di nomor hadis 3569. Riwayat ini juga disampaikan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadis 738. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh beberapa sahabat, radhiyallahu alaihim, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para sahabat, kalau mereka belum tahu sesuatu, mereka akan cari orang yang paling dekat dengan Nabi untuk bertanya tentang kebiasaan Nabi. Ya, mereka pernah mendengar Nabi mengatakan, "Ayo salat malam." Enggak ada batas di sini. Tapi mereka penasaran, kalau nggak ada batas, Nabi seperti apa salatnya? Supaya saya bisa contoh bagaimana salatnya Nabi itu. Maka disampaikanlah oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, qalat, ma kana yazidu fi Ramadan, wala fi ghairihi, ala 11 rak'atan. Yang saya saksikan, salat malamnya Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, baik di bulan Ramadan, ataupun di luar Ramadan, saya tidak mendapati beliau menunaikan lebih daripada 11 rakaat. Berapa rakaat? 11. Baik. Fokus baik-baik. Yusalli 4 rakaat. Riwayat lain, yusalli 4. Beliau mulai dengan menunaikan dari 11 ini, bagaimana formasinya? Kalau tadi kan 2 ya, kata Nabi ya. Yang ini, kata Sayyidah Aisyah, yusalli 4 rakaat. Riwayat lain, yusalli 4. Beliau mulai menunaikan dengan 4 rakaat. 4 rakaat. Kelihatan? Saya perbesar. Mula-mula beliau tunaikan 4 rakaat. Sudah? La tas'alan husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya 4 rakaat ini bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Gak usah ditanya. Yang penting kamu tahu mulai 4 rakaat. Kemudian setelah itu thumma yusalli 4. Kemudian beliau teruskan lagi setelah 4, salat lagi 4 rakaat. Masya Allah. Kemudian thumma yusalli 3.
Setelah 4 rakaat ini, la tas'alan husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya lagi bagaimana panjang dan bagusnya. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat. Salat 3 rakaat. Jadi ini sifat yang pertama. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menunaikan salat 11 rakaat, ada 4 kemudian 3. 4 tambah 4 8 tambah 3 berapa? 11 rakaat. Paham sampai sini? Baik, jadi jumlah penunaiannya, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ketika Nabi mengatakan pada para sahabat yang lain, keterangan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ditanya bagaimana menunaikan salat malam, kata Nabi paling minimal tunaikan 2 menjelang fajar, kemudian tutup dengan 1. Nabi prakteknya pernah menunaikan 4. Artinya kalau Anda mau menunaikan salat malam, bisa paling minimal tunaikan 2 rakaat. Bisa juga Anda mulai langsung dengan 4 rakaat. Paham sampai sini? Alhamdulillah. 1, 2, kemudian witir. Fokus. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bersama Nabi dan beliau menyaksikan salat malamnya Nabi. Dan hadisnya sahih. Artinya, orang yang salatnya menunaikan 11 rakaat dengan formasi 4-4-3 ini, maka salatnya benar berdasarkan keterangan tadi yang kami sampaikan dari hadis sahih, dari istri yang paling dekat dengan Nabi dan dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang salatnya kemudian menunaikan dengan formasi ini, artinya dia mengambil referensi dari apa yang kami sampaikan. Jelas? Salatnya sah, benar dalam ketentuan hadis. Tapi jangan sampai juga yang ini mengatakan, ini yang paling benar. Yang lain tidak tepat. Karena Aisyah paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala istri Nabi. Aisyah diambil dari hadis yang paling sahih. Sebentar. Aisyah memang istri Nabi, tapi istri Nabi bukan hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Maimunah istri Nabi. Sayyidah Saudah binti Zam'ah istri Nabi. Ya, banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain beliau, ya, radhiyallahu taala anha. Siapa di antaranya yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tahajud ketika Nabi menginap di tempat istri-istri Nabi selain Sayyidah Aisyah? Kita lihat hadis berikutnya, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lihat di Abu Daud nomor hadis 1369, juga dalam keterangan Sahih Muslim yang ini sudah kami tuliskan. Fokus. Bahkan di hadis ini diurutkan lebih lengkap dari cara bangunnya. Dan bahkan fotokopiannya sudah saya bagikan kepada antum. Bahkan dalam bahasa aslinya masih bahasa Arab. Ya, mari kita lihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menginap di rumah Nabi sallam, di rumah Sayyidah Maimunah, rumah bibinya. Kemudian setelah itu, apa yang beliau saksikan? Malam-malam beliau saksikan bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Kemudian disebutkan dalam riwayat tadi, hati-hati fokus, karena ini juga riwayat yang penting. Saking pentingnya, bunyi tadi pengen ikutan tuh. Ada sinyal barangkali yang sekalian ikut difungsikan. Coba kita fokuskan. Bangun malam, melihat Nabi duduk dulu, mengusap bekas ngantuknya, membaca 10-11 ayat dari terakhir surah Ali Imran. Kemudian setelah itu membacakan doa. Setelah itu pergi kemudian untuk berwudu. Setelah itu bersiap menunaikan salat. Dan uniknya, ini dahsyatnya. Ibnu Abbas langsung mengalami sendiri salat di belakang Nabi. Di begitu salat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik, disejajarkan beliau dengan Nabi SAW. Hadis ini sekaligus dijadikan dalil bagi sementara teman-teman kebolehan salat berjamaah dengan imam satu orang, makmum satu orang, posisi makmum sejajar dengan imam seperti ini, sah hukumnya. Dari mana tahu dalilnya? Dari tadi yang saya tuliskan. Di ketika Ibnu Abbas salat di belakang Nabi, oleh Nabi ditarik begini, kemudian sejajar dengan Nabi SAW. Tapi jangan dipotong hadisnya di sini. Ini agak lucu juga kadang-kadang. Tidak diteruskan hadisnya. Untuk masalah shaf berjamaah dipakai hadis ini. Tapi dalam masalah salat malamnya, dia menggunakan hadis yang lain, bahkan menolak riwayat yang ini. Agak aneh ini. Mungkin kurang lengkap makanannya gitu kan. Nah, ayo kita kembalikan kepada hadisnya. Apa keterangan dari sahabat Ibnu Abbas? Kemudian kata beliau melihat ya Rasulullah SAW, ra'aitu Rasulullah SAW bima ma'na, lihat kalimatnya, yusalli 13 rakaat, menunaikan 13 rakaat pada saat itu. 13 rakaat. Jadi yang ini 11, yang ini 13. 13 rakaat ini ada ulama yang membagi kepada dua bagian. Pertama, ada yang menilai bahwa 13 rakaat ini murni 13 rakaat.
Berapa jumlahnya? 13 rakaat. Bagaimana menunaikannya? Kata beliau, yusalli rak'atain. Mulai salat dengan 2 rakaat. Thumma yusalli rak'atain. Salat lagi 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 2 rakaat. Thumma yutir rak'atan wahidah. Kemudian berwitir dengan 1 rakaat. Jadi lihat formulasinya. Ketika menginap di rumah Sayyidah Aisyah, 11 rakaat, 4, 4, 3. Tapi ketika menginap di rumah Sayyidah Maimunah, keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang langsung sholat di samping Nabi, jumlahnya 13 rakaat, formulasinya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ini 4, ini 2. Paham? Baik. Keterangan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang 767, yang ini. Fokus yang ini. Nomor hadis 767. Memberikan keterangan agak spesifik. Apa keterangan spesifiknya? Ternyata 2 rakaat pertama yang dikerjakan ini dikeluarkan dari jumlah bilangan salat tahajud atau qiyamul lail, tapi diistilahkan dengan istilah khusus. Disebut dengan rak'ataini khafifataini. Dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau kita warming up sebelum salatnya yang inti ditunaikan. Di ini 2 rakaat. Di 2 rakaat ini 2 rakaat tambahan. 2 rakaat tambahan. Membuka untuk salat yang inti. Disebut 2 rakaat khafifatin. 2 rakaat yang ringan. Nah, jadi teman-teman, kalau ini ingin diistilahkan, salatnya tetap 11 rakaat Nabi. 11 rakaat itu formulanya 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jelas? Baik. Kalau ingin disatukan jadi 3 misal. Tapi formulanya tetap 2, 2, 2, 2, 2, 1. Yang 2 pertama itu adalah khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Intinya, Nabi terbiasa menunaikan sholat malam itu dengan jumlah 11 rakaat. Kadang-kadang formulanya 2, 2, 2 ujungnya 1. Bisa Anda tunaikan 2, 2, 2 ujungnya 3. Atau Anda boleh tunaikan 4, 4, 3. Jelas? Dua-duanya dikerjakan oleh Nabi di tempat yang berbeda, yang praktekkan Nabi, yang menyaksikan sahabat, yang meriwayatkan ulama, hadisnya sahih. Dan tidak perlu kita kemudian berselisih di tempat itu lagi. Jelas ya? Kalau antum mau pilih yang mana? Masya Allah. Terserah silahkan, yang penting ada dalilnya. Jelas ya? Tapi jangan sampai mengeluarkan kalimat yang tidak menyenangkan. Ustadz, kalau 4-3 aja. Ya, formulanya bagus. Kemarin juga Madrid menang lawan PSD. Rumusnya 4-4-3 misal ya. Itu bukan alasan. Tahajud dengan bola.